Jual beli. Apakah jual beli? Pengertian jual beli. Jual beli al-bai' menurut bahasa artinya memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar sesuatu. Menurut Syekh Taqiyuddin Al-Husni di dalam kitab Kifayatul Ahyar fi Ghayatil Ikhtisar, jual beli menurut syara bermakna pertukaran harta dengan harta untuk keperluan tasarruf atau pengelolaan yang disertai dengan lafaz ijab dan qabul menurut tata aturan yang diizinkan atau sah. Menurut Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib, jual beli menurut istilah adalah memindahkan kepemilikan suatu harta dengan bertukar sesuatu sesuai dengan syariat atau memindahkan manfaat yang mubah untuk selamanya dengan harga yang bersifat harta. Menurut Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Fathul Wahhab fi Syarhi Manhaj At-Tulab, jual beli secara bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut syara adalah menukarkan harta dengan harta yang lain dengan aturan yang ditentukan. Dari beberapa definisi tersebut dapatlah didefinisikan bahwa jual beli adalah berarti tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang yang lain disertai ijab, qabul dengan syarat dan rukun tertentu. Hukum jual beli. Hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Ini artinya setiap orang Islam bisa melakukan akad jual beli ataupun tidak tanpa ada efek hukum apapun. Dasar di syariatnya jual beli. Yang pertama Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahalallahu al-bai'a wa harama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kedua as-sunnah. Artinya dari Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mata pencarian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja tangan-tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Basar, Hakim dan mensahihkannya dari Rifa'ah bin Rafi. Ketiga ijma. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Rukun jual beli ada 4. Pertama, ada penjual dan pembeli atau aqdain. Yang kedua, ada barang yang diperjualbelikan atau ma'qud alaih. Yang ketiga, ada alat tukar menukar atau pengganti barang. Dan yang keempat, ucapan serah terima antara penjual dan pembeli atau sihot, ijab dan qabul. Syarat penjual dan pembeli. Yang pertama, kedua belah pihak harus sudah balik. Maksudnya baik penjual ataupun pembeli sudah dewasa. Yang kedua, keduanya berakal sehat. Orang yang gila dan orang yang bodoh yang tidak mengetahui hitungan tidak sah mengadakan perjanjian jual beli. Yang ketiga, bukan pemboros atau orang yang tidak suka membazirkan barang. Dan yang keempat, tanpa paksaan yakni atas kehendaknya sendiri. Syarat barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, suci, yaitu barang yang tidak suci atau yang najis seperti khamr, babi, bangkai, kotoran dan sejenisnya tidak sah untuk diperjualbelikan dan hukumnya haram. Yang kedua, barang tersebut harus bermanfaat, yaitu semua barang yang dapat digunakan untuk keperluan yang manfaat yang tidak melanggar norma-norma seperti untuk dikonsumsi atau dipergunakan sebagai alat. Ketiga, milik sendiri, yaitu barang-barang yang bukan milik sendiri seperti barang pinjaman, barang sewaan, barang titipan tidak sah untuk diperjualbelikan. Keempat, barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembeli. Oleh karena itu tidak sah jual beli ayam yang belum ditangkap atau jual beli barang merpati yang masih berkeliaran dan jual beli ikan yang masih dalam kolam dan sebagainya. 5. Jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak. Penjual harus memperlihatkan barang yang akan dijual kepada pembeli dengan jelas, baik ukuran dan timbangannya, jenis, sifat maupun harganya. Syarat alat untuk tukar menukar barang. Pertama,
Harga harus disepakati kedua belah pihak dan disepakati jumlahnya. Kedua, nilai kesepakatan itu dapat diserahkan langsung pada waktu transaksi jual beli. Ketiga, apabila jual beli dilakukan secara barter atau al-muqayyadah, bukan berupa uang tetapi berupa barang, maka tidak boleh barang yang diharamkan. Ijab qabul. Ijab qabul dilakukan oleh pihak penjual barang dan qabul dilakukan oleh pihak pembeli barang. Ijab qabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan. Urusan utama yang ada dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Macam-macam jual beli. Ditinjau dari segi hukumnya, maka jual beli ada dua macam. Jual beli yang sah atau sahihah dan jual beli yang batal atau fasidah. Jual beli terlarang atau bai fasidah, di antaranya jual beli sistem ijon. Maksud jual beli sistem ijon adalah jual beli hasil tanaman yang masih belum nyata buahnya atau belum ada isinya. Seperti jual beli padi masih muda, jual beli buah-buahan yang masih berwujud bunga ataupun masih sangat muda. Jual beli barang haram. Jual beli barang yang diharamkan berdasarkan nas Al-Quran dan hadis maupun ijma ulama, seperti jual beli minuman keras, khamar, kotoran hewan, bangkai, darah, daging babi, berhala, dan sebagainya. Jual beli sperma hewan. Jual beli sperma hewan tidak sah karena sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat diterima wujudnya. Jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Hal ini dilarang karena belum jelas kemungkinan tetap lahir, hidup, atau mati. Jual beli barang yang belum dimiliki. Maksudnya adalah jual beli yang barangnya belum diterima oleh pembeli dan masih berada di tangan penjual pertama. Sedangkan pembeli pertama akan menjual kembali kepada sebelum menerima barang itu. Jual beli barang yang belum jelas. Jual beli ini masih ada unsur hurur, ketidakjelasan, dan cenderung berspekulasi, seperti menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Jual beli yang sah hukumnya tetapi dilarang agama. Yang pertama, jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat. Larangan melakukan kegiatan jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat ini tentu bagi laki-laki muslim, karena pada waktu itu setiap muslim laki-laki wajib melaksanakan sholat Jumat. 2. Jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai pasar. Jual beli seperti ini memungkinkan penjual tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya, sehingga akan menjual yang jauh lebih murah dari harga pasar dan barang akan dibeli oleh pembeli dengan harga yang serendah-rendahnya. Selanjutnya, yang akan dijual kembali di pasar dengan harga setinggi-tingginya. Ketiga, jual beli dengan niat menimbun barang. Jual beli ini sangat tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu dilarang, dikarenakan pada saat orang banyak membutuhkan, justru ia menimbun dan akan menjualnya dengan harga setinggi-tingginya pada waktu barang-barang yang ia timbun langka. 4. Jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan. Jual beli ini cenderung memainkan ukuran dan timbangan dengan tujuan mengurangi hasil timbangan sehingga akan menghasilkan keuntungan jauh lebih banyak. 5. Jual beli dengan cara mengecoh. Jual beli ini mengandung unsur penipuan dan menzolimi pembeli sehingga sangat dilarang agama. 6. Jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Apabila masih terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli, hendaknya penjual tidak menjual kepada orang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.